Salam sejahtera saudara, kembali kita berjumpa di dalam acara Sapaan Gembala bersama dengan saya Pendeta Norman dari GKI Halimun. Hari ini kita akan merenungkan satu tema yaitu mudik. Sebelum merenungkan sabda, mari kita berdoa. Sungguh kami mengucap syukur ya Allah untuk kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kami. Sehingga hari demi hari kami boleh jalani di dalam penyertaan dan cinta Tuhan. Walaupun ada banyak hal yang tidak menyenangkan terjadi, ada banyak harapan yang mungkin tidak tergapai, tapi kasih setia Tuhan senantiasa ada dan kami rasakan. Dan hari ini kembali kami hendak membaca dan merenungkan sabda. Kiranya Allah menolong kami, sehingga dengan segala keterbatasan yang kami miliki, kami ditolong untuk memaknai sabda Tuhan di tengah kehidupan yang kami jalani. Kami berdoa dan memohon di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Saudara, bacaan Alkitab hari ini saya ambil dari Injil Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai dengan ayat yang kedua. Injil Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai dengan 2 ditulis demikian. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Demikian firman Tuhan bagi kita, terpujilah nama Tuhan. Saudara sekalian, beberapa hari ini kita mendengar berita soal mudik. Karena pemerintah setelah 2 tahun melarang mudik, mengizinkan kembali dilakukan mudik. Dan hari libur nasional menjadi cukup panjang. Maka orang-orang kemudian punya kesempatan untuk mudik. Pertanyaannya saudara, apa sih mudik itu? Tentu kita tahu bahwa mudik adalah pulang ke rumah. Mudik adalah pulang ke tempat asalnya. Kita lihat berita bahwa ketika mudik terjadi, bandara menjadi begitu sangat padat. Pelabuhan-pelabuhan penuh sesak. Stasiun-stasiun pun dipadati oleh banyak orang. Belum lagi kisah-kisah kemacetan-kemacetan yang terjadi di beberapa ruas jalan nasional. Ini menunjukkan betapa antusiasnya orang untuk melakukan perjalanan mudik. Orang rela saudara menghabiskan waktu, bahkan mungkin menghabiskan sumber daya, sumber dana. Karena ongkos mudik tidaklah murah. Tetapi semuanya sepadan. Uang yang dikeluarkan, waktu yang dikeluarkan, semuanya sepadan. Ketika mereka yang mudik ini bisa tiba di tempat tujuan. Tiba di kampung halaman. Tiba di sebuah tempat yang disebut sebagai rumah. Tempat orang mengingat masa kecilnya. Tempat orang mengingat ruang di mana mereka lahir dan dibesarkan. Ketika mereka mengingat perjumpaan dengan orang-orang yang mereka kasihi. Maka mudik menjadi hal yang menyenangkan. Mereka kembali ke tempat asalnya. Berarti sebelum mudik, saudara, mereka sedang di tempat transit. Tempat mereka bekerja, tempat mereka mencari nafkah, tempat mereka bekerja segiat mungkin untuk mengumpulkan biaya, mengumpulkan dana, supaya nantinya bisa dipakai di tempat yang disebut sebagai rumah. Saudara sekalian, sama seperti kehidupan kita. Kehidupan ketika orang itu sedang mudik, sama seperti kehidupan orang yang saat ini sedang ada di dalam kehidupan di dunia. Saat ini saudara dan saya tinggal di dunia. Ini adalah tempat sementara kita. Tempat saudara dan saya berkarya, bekerja, sekolah, kuliah, membangun kehidupan rumah tangga, melakukan beragam hal. Ini adalah tempat sementara kita. Dan pada saatnya nanti kita akan mudik. Mudik kemana? Ke rumah Bapa. Injil Yohanes mengatakan di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian tentu aku mengatakannya kepadamu. Saudara, Tuhan Yesus menyediakan tempat bagi kita.
Ketika nanti kita menyelesaikan karya kita di dunia, kita akan kembali ke tempat yang sudah Tuhan janjikan, ke tempat yang kita sebut sebagai rumah Bapa. Di sana saudara dan saya diterima. Di sana saudara dan saya akan merasakan cinta kasih seutuhnya dari Allah. Oleh karena itu saudara, sebelum waktu itu tiba, ketika kita masih ada di dunia, di tempat sementara kita melakukan beragam hal, melakukan pekerjaan kita, melakukan aktivitas kita, di tengah keluarga, di tengah masyarakat, di tengah bangsa dan negara. Kerjakan itu dengan sebaik mungkin, lakukan itu dengan segenap hati. Sehingga tiba saatnya ketika kita menyelesaikan tugas kita di dunia dan kembali ke rumah Bapa, kita diterima. Karena kita menjalani hidup dengan penuh cinta. Kita menjalani hidup di dalam kasih dan kesetiaan kepada Tuhan. Oleh karena itu saudara, selama waktu ini masih ada, kerjakan bagian kita dengan baik, hingga tiba saatnya ketika nanti kita mudik, kita diterima oleh Bapa di surga dalam satu sukacita. Kiranya Allah menolong kita. Amin. Mari berdoa. Sungguh kami mengucap syukur ya Allah untuk hidup dan kehidupan yang Tuhan percayakan bagi kami untuk terus kami jalani. Saat ini kami ada di dalam kehidupan sementara di dunia. Kami berkarya, bekerja dan berjuang. Dan kami ingin terus setia kepada Tuhan. Hingga tiba saatnya nanti kami kembali ke tempat kami, kediaman kami, yaitu rumah yang abadi yang Tuhan sediakan. Kiranya Tuhan menolong kami, sehingga di perjalanan kehidupan yang kami susuri ini, senantiasa kami berpegang kepada Tuhan. Hari ini Tuhan kami mengingat, beragam persoalan hidup yang melanda kami, kesehatan kami, persoalan kami di tengah keluarga, perekonomian kami, sakit penyakit dan beragam hal yang saat ini mendera kami. Ajarkan kami untuk melihat bahwa di balik setiap peristiwa yang ada, senantiasa ada kasih Tuhan. Mampukan kami untuk terus mengarahkan hati kepada Tuhan dan menjalani kehidupan ini dalam dekapan cinta Tuhan. Kami lanjutkan kehidupan kami hari ini ke dalam tangan perlindungan Tuhan. Kami juga memohon kekuatan kepadamu Tuhan. Berikan kami kekuatan hari ini sehingga kami tidak terkejut sekiranya ada hal-hal baru yang Tuhan izinkan terjadi di dalam bagian kehidupan yang kami jalani. Kami bersyukur dan berdoa di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin.